Shalom, selamat sore adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Tetap luar biasa dong. Kok ada yang sedih? Kenapa ya? Jangan sedih lagi ya, Sabtu ceria datang lagi, oke? Ya, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sangat baik buat kami. Pemeliharaanmu sempurna, penjagaanmu itu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau bersuka cita, kami mau bergembira bersama-sama dengan teman-teman kami yang lainnya di acara Sabtu Ceria. Kami berdoa Tuhan yang mengurapi setiap kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami siap memuji-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Oke, siap-siap ya, Tuhan berkati. Hai guys, jumpa lagi di Sabtu Ceria. Pasti kalian heran, kenapa Kak Teddy pakai seragam SD, kenapa Kak Tina pakai seragam pramuka? Karena Sabtu ini edisi kita adalah masih kangen sekolah, betul kan? Pasti kalian kangen sekolah. Kita tes dulu. Apakah kalian masih ingat tepuk pramuka? Yuk kita tepuk pramuka bareng-bareng. 1, 2, 3, tepuk pramuka. Wah, excellent, top, kalian masih ingat. Nah, sebentar lagi kita mau mulai Sabtu Ceria kita. Sebelumnya kita mau dengar tata tertib Sabtu Ceria. Yang pertama, meskipun kita beribadah di rumah, melihat Sabtu Ceria dari rumah secara online, kita harus tetap berpakaian yang rapi seperti kakak-kakak sekarang. Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan sore hari ini. Oke? Yang kedua, kalau kita mengikuti Sabtu Ceria, jangan sambil ngemil, makan, enggak boleh ya. Kemudian juga jangan sambil main game, lihat YouTube, WA-an ya nggak boleh. Juga kita nggak boleh sambil ngobrol. Nggak boleh ya. Kita harus mengikuti Sabtu Ceria dengan fokus kepada Tuhan. Fokus, fokus, fokus. Oke? Terus tata tertib yang ketiga. Saat kita mengikuti Sabtu Ceria ini, jangan sambil tidur-tiduran. Mari kita berikan sikap yang terbaik bagi Tuhan dan yang termanis bagi Tuhan. Karena mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan saat ini. Oke? Ayo semangat dan sungguh-sungguh dan berantusias dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Siap menikmati Sabtu Ceria sore hari ini? Mari kita senangkan hati Tuhan dengan sikap kita sore hari ini. Oke? Selamat beribadah. Halo guys, apa kabar semuanya? Sudah siap ibadah Sabtu Ceria sore hari ini? Siap dong. Sip. Supaya lebih semangat lagi, yuk kita pujikan Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Ayo bangkit berdiri semuanya. Nyanyi sama-sama ya semuanya ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup
Yesus segalanya. Lebih semangat lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Semangat, semangat! Guys, tema ibadah Sabtu ceria kita kali ini adalah keselamatan tersedia bagi semua orang. Kakak mau tanya nih, yang dimaksud semua orang itu apakah orang-orang yang di dalam gereja kita? Apakah juga orang-orang yang ada di kota ini? Apakah keselamatan juga tersedia untuk orang-orang di negara lain yang bahasanya beda dengan kita? Apakah kita perlu berumur berapa gitu untuk bisa terima keselamatan? Apakah anak-anak, orang dewasa, laki-laki dan wanita juga dapat diselamatkan? Oke, berarti kakak sudah yakin nih bahwa keselamatan benar-benar tersedia bagi semua orang. Seperti kisah Petrus. Sebelum Allah berbicara kepada Petrus melalui penglihatan, Petrus beranggapan bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Petrus bahwa keselamatan itu untuk semua orang. Oke guys, sekarang mari kita perkatakan bersama-sama bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang. Oke, kita sama-sama nyatakan itu. 1, 2, 3. Keselamatan tersedia bagi semua orang. Mau tahu cerita tentang Petrus dan Kornelius? Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Kita siapkan hati kita sama-sama, kita mau datang sama Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tua yang di
sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Shalom, jumpa lagi dengan cerita firman Tuhan kali ini. Kita mau sama-sama belajar dari Kisah Para Rasul 10. Di situ bercerita tentang Pak Petrus dan Pak Kornelius. Ada seorang perwira, Pak Kornelius namanya. Dia punya keluarga yang luar biasa. Mereka sama-sama mengasihi Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Mereka suka memberi sedekah. Mereka suka beribadah kepada Tuhan. Pak Kornelius ini orang Italia, bukan orang Yahudi. Suatu saat dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Semua doamu dan sedekahmu sudah naik ke hadirat Allah dan Tuhan suka. Nah, sekarang suruhlah orangmu untuk ke kota Yope bertemu dengan Pak Petrus. Jemputlah dia bertemu denganmu." Kemudian Pak Kornelius memanggil orang-orangnya untuk pergi ke kota Yope menjemput Pak Petrus. Dia menceritakan apa yang dia lihat. Dan mereka pergi ke kota Yope. Di kota Yope ada Pak Petrus. Dia ingin berdoa di atas atap. Pada suatu siang, ketika dia berdoa, dia merasa lapar sekali. Dan tiba-tiba dia melihat dari langit turun kain putih berisi hewan-hewan, berbagai macam hewan. Dia melihat ada hewan melata, ada hewan berkaki 4, ada juga hewan berkaki 2. Dan ada suara dari atas langit, "Sembelilah mereka, makanlah mereka." Hah? Kaget Pak Petrus, karena dia melihat hewan-hewan itu tidak biasa dia makan. "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram yang tidak tahir." Dan terdengar suara dari langit, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Itu berulang sampai 3 kali. Dan akhirnya kain itu terangkat ke atas. Pak Petrus masih bingung. Apa maksudnya ya? Tiba-tiba Pak Petrus mendengar Roh berbicara kepadanya. Ada orang-orang yang akan menjemput dia. Pak Petrus berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab orang-orang Kornelius, "Aku disuruh oleh Pak Kornelius. Mereka mencari Pak Petrus. Mereka ingin tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada mereka." Kemudian mereka berangkat
mereka menuju ke tempat Kaisarea. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menanti-nantikan mereka. Anak dan istrinya juga menanti-nantikan mereka. Dia memanggil sanak saudara dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Dia menyambut Petrus, dan mereka bercakap-cakap. Petrus berkata, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan kami orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi seperti kalian? Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, aku tidak boleh seperti itu, karena Allah mengasihi kalian. Itu sebabnya aku tidak keberatan untuk kamu undang ke sini. Coba ceritakan, kenapa kau memanggilku ke sini?" Kemudian Kornelius bercerita kepada mereka. Kornelius bercerita kepada semua orang yang ada di sana bahwa dia ditemui malaikat, bahwa dia diminta Allah untuk bertemu dengan Pak Petrus. Oh, Pak Petrus paham. Ternyata Tuhan mau berita sukacita, keselamatan juga diterima oleh orang-orang di luar orang Yahudi. Petrus bercerita banyak tentang Yesus. Yesus lahir, Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus menyembuhkan, Yesus disalib, Yesus mati, bangkit, dan menebus semua dosa manusia untuk semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Semua orang di sana bersukacita. Semua orang di sana menerima Roh Kudus, dan luar biasa mereka semuanya dibaptis. Wow, cerita kita hari ini luar biasa. Kita tahu Yesus lahir, Yesus mati untuk menebus dosa kita semua. Kita harus bersyukur ya. Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun. Tuhan tidak pilih kasih, mau kalian itu gendut, mau kalian itu kurus, mau kalian rambutnya keriting, mau kalian rambutnya ikal, mau kalian berkulit gelap, ataupun berkulit terang, mau kalian bangsa apapun, Tuhan menerima kalian. Tuhan sayang kepada kalian. Tuhan tidak pilih-pilih kasih. Luar biasa. Tuhan kita sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami luar biasa. Engkau tidak memilih-milih kami. Semuanya Engkau cintai, semuanya Engkau terima. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga mau menyampaikan kepada semua orang bahwa kasih Tuhan juga untuk mereka semua. Tuhan menolong kami anak-anak-Mu, Tuhan mengurapi setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Supaya kami menjadi berkat, kami membawa damai sejahtera, damai sukacita, kami membawa kabar sukacita kemanapun kami pergi. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Shalom, Sobat Satu Ceria.
Wah, senang sekali kakak berjumpa dengan kalian lagi. Sudah siap dengan aktivitas hari ini? Nah, kakak akan memberikan satu aktivitas buat kalian semua. Apa ya kira-kira? Oh, kita akan menggambar. Ya, kita akan menggambar untuk aktivitas hari ini. Nah, untuk itu, yuk disiapkan dulu alat menggambarnya. Buku gambar dan pensil. Oh ya, kalian juga boleh siapkan penghapus. Kalau nanti ada yang salah, bisa kalian hapus. Lalu, kalian juga boleh siapkan pensil warna atau krayon untuk mewarnai gambar kalian. Karena tema hari ini tentang keselamatan tersedia bagi semua orang, maka aktivitas menggambarnya kita akan menggambar anak-anak dari berbagai daerah. Ya, kita akan ikuti petunjuk atau langkah-langkah berikut. Yuk. Oke guys, kita akan mulai menggambarnya. Pertama-tama kita akan membuat wajahnya terlebih dahulu. Beri telinga, lalu rambut. Kali ini kita akan menggambar seorang anak perempuan. Kita beri kuncir ya. Kita akan membuat gambar seorang anak perempuan dengan baju daerah Chinese. Kita beri mata, hidung, mulut. Lalu kita buat bajunya. Kita beri ornamen. Nah, sekarang lengannya. Jarinya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sisi satunya. Ups, maaf. Kita perbaiki dikit ya. Kalau menggambar, kalian harus pede. Nggak usah takut salah. Kalau salah, ya dihapus. Kita beri kancing. Kita buat celananya.
kita beri sepatu. Jadi deh. Sekarang kita akan membuat satu gambar lagi. Kita buat wajah lebih dulu. Kali ini kita akan membuat gambar seorang anak laki-laki. Kita beri telinga. Nah, kali ini anak laki-lakinya memakai baju daerah Papua. Karena dari Papua, kita akan beri hiasan di kepalanya. Seperti bulu-bulu. Kita beri rambutnya. Kali ini kita buat rambutnya keriting. Kita beri mata, alis, hidung, dan mulut. Kita hias wajahnya ya. Kita buat bajunya. Kita beri hiasan. Sebelum kita membuat celananya, kita beri hiasan di bagian bawahnya seperti ini. Sekarang lengannya. Kita lanjutkan untuk membuat celananya. Kita beri sepatu.
Oke, gambar kedua sudah jadi. Nah, sekarang gambar yang ketiga, kita akan membuat gambar seorang anak laki-laki juga. Kali ini gambarnya anaknya memakai baju daerah Jawa Tengah. Kita beri telinga, kita buat belangkongnya. Kita beri mata, hidung, mulut, alis, kita buat bajunya. Karena dari Jawa Tengah, kita akan membuat beskap. Lalu memakai jari. Kita tambahkan lengan. Kita beri celana. Dan sandal. Sandalnya biasanya kita menyebutnya selop. Lalu kita beri kancing. Jadi deh. Nah, setelah ini kita akan mewarnai. Siapkan pensil warna kalian ya. Hai guys. Nah, kalian bisa mewarnai gambar kalian seperti ini. Lebih baik kalau diwarnainya dengan gradasi, akan lebih indah. 3 anak dari berbagai daerah sudah kita gambar bersama. Kita tahu keselamatan itu tersedia untuk semua orang. Semoga aktivitas ini memberkati kalian. Tetap semangat untuk melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Selesai sudah ibadah Sabtu ceria kali ini. Jangan sedih, minggu depan kita masih ketemu lagi kok di channel GKKD Revival Semarang. Ibadah Sabtu ceria setiap hari Sabtu jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di
siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na, na na na, na 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 na. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Guys, sebelum diakhiri, ada info nih buat kita semua. 2 minggu lagi, Sabtu Ceria akan libur tayang. Dan akan kembali lagi Januari 2021. Tapi jangan sedih, sudah ada 20 lebih episode yang bisa diputar ulang di channel YouTube kita. Di sini, GKKD Revival Semarang. Meskipun Sabtu Ceria libur tayang, tapi kita harus tetap ceria, tetap sehat, tetap semangat. God bless you.